Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Abdul Rais, NIM 1521099. Sebelumnya di sini saya akan membuat video untuk tugas UAS Islam dan HAM. Untuk yang terhormat kepada Bapak Ahmad Fauzan sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Islam dan HAM. Untuk materi yang pertama yaitu sejarah HAM di Indonesia. Pada periode sebelum kemerdekaan ditandai dengan kemunculan organisasi-organisasi pergerakan nasional, yaitu untuk yang pertama itu Budi Utomo pada tahun 1908. Terbentuk organisasi bernama Budi Utomo yang menjadi salah satu wujud nyata adanya kebebasan berpikir dan berpendapat di depan umum. Lahirnya organisasi Budi Utomo ini juga memicu masyarakat umum memiliki pemikiran tentang hak untuk ikut serta secara langsung ke dalam pemerintahan. Selain itu, nilai-nilai HAM yang disuarakan organisasi ini adalah hak untuk kemerdekaan dan menentukan nasib sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu Perhimpunan Indonesia. Selain Budi Utomo, organisasi lain yang juga terbentuk pada tahun 1908 adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia menghimpun suara para mahasiswa yang ada di Belanda yang melahirkan konsep HAM guna memperjuangkan hak negara Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Untuk selanjutnya itu ada organisasi Sarekat Islam. Adalah organisasi yang bertujuan untuk mengusahakan penghidupan yang layak dan terbatas dari penindasan diskriminasi dan kolonialisme. Akar dari organisasi Sarekat Islam adalah prinsip-prinsip HAM yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk selanjutnya yaitu Partai Komunis Indonesia. Organisasi lain yang juga ikut memperjuangkan HAM adalah Partai Komunis Indonesia atau yang biasa disebut dengan PKI, yang memiliki landasan untuk memperjuangkan hak yang bersifat sosial. Dan Partai Nasional Indonesia itu memperjuangkan hak untuk mendapat kemerdekaan dari penjajah. Dengan lahirnya berbagai organisasi yang bersuara tentang HAM, muncul pula beberapa perdebatan. Salah satunya adalah pendapat dari Supomo yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia sudah bersatu dengan negaranya, sehingga tidak perlu lagi melindungi mereka dari negaranya. Untuk setelah kemerdekaan, hal yang masih diperdebatkan adalah tentang hak untuk merdeka, hak berorganisasi dalam politik, dan hak berpendapat di parlemen. Oleh sebab itu, Indonesia menjamin hak para rakyatnya untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28.
Untuk selanjutnya yaitu materi landasan HAM dalam Islam. Hak asasi manusia atau sering disebut human rights juga merupakan suatu istilah statement 4 dasar hak dan kewajiban yang fundamental bagi seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, baik laki-laki maupun wanita, tanpa membedakan ras, keturunan, bahasa maupun agama. Dalam bahasa Arab, HAM adalah al-huquqat dan al-insaniyah. Akar kata hak jamaknya hukuk. Hak memiliki beberapa arti, antara lain milik, ketetapan, dan kepastian. Juga mengandung makna menetapkan sesuatu dan membenarkannya, seperti yang terdapat dalam Quran surat Yasin ayat 36. Surat Yasin ayat 7 menetapkan dan menjelaskan, seperti dalam Quran surat Al-Anfal ayat 8, bagian yang terbatas. Seperti juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 241, dan adil sebagai lawan dari batil. Dan juga seperti dalam Quran surat Yunus ayat 35, yang jadi unsur terpenting dalam kata hak adalah kesahihan, ketetapan, dan kebenaran. Fuqaha memberikan pengertian hak sebagai suatu kekhususan dan padanya ditetapkan hukum syar'i atau suatu kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini sudah terkandung hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Adapun kata al-insaniyah atau juga kemanusiaan berarti orang yang berakal dan terdidik. Terdapat perbedaan dalam penelusuran akar katanya. Dari kata nasya, yansa, artinya lupa. Arti ini merujuk kepada perkataan Ibnu Abbas yang berarti sesungguhnya manusia disebut insan karena lupa terhadap janjinya kepada Tuhannya. Dari kata ins yang berarti ras manusia, atau dari uns yang berarti kemampuan bersosialisasi. Dari kata nasa yanusu yang berarti kekacauan dan kebimbangan. Ketiga makna dasar dari insan di atas menunjukkan tabiat dasar manusia, yaitu lupa, bersosialisasi, dan gerakan. Untuk penambahan ya al-nisbah menunjukkan sifat kebaikan yang paling mendasar dari manusia. Para pakar HAM juga kesulitan memberikan definisi tentang HAM yang monolitik agar bisa diterima oleh semua kalangan. Ibnu Nujaim memberikan penjelasan bahwa manusia memiliki hak-hak tanpa berkaitan dengan berkewajiban yang harus dilaksanakan. Sementara
Pak. Sementara yang amat populer adalah bahwa HAM itu adalah konsep tentang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Definisi Ibnu Nujam nampaknya berkaitan dengan hak-hak kepemilikan harta, sementara yang kedua merupakan rumusan yang sangat dekat dengan maksud HAM yang sedang didiskusikan. Untuk materi terakhir, yaitu yang ketiga, itu ada maqasid syariah dan korelasi HAM dalam Islam. Perkembangan hak-hak manusia berjalan secara konstan, mulai dari tumbuh, berkembang, kemudian menjadi luas cakrawalanya, lalu menjadi jelas deklarasinya, dan akhirnya menjadi mantap dalam aplikasinya. Sumber dari seluruh hak asasi manusia akan selalu memperhatikan ekstensinya dan martabatnya, sehingga tidak diinjak-injak oleh pihak lain. Karena di atas martabat ilmiah tegaknya tanggung jawab atau kepribadian manusia secara hukum yang membuatnya cakap untuk menikmati dan mempergunakan hak-hak asasi yang diikuti dengan berbagai kewajiban. Hal ini telah disinggung dalam Al-Quran, firman Allah yang berbunyi atau yang berarti, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Ayat ini mensinyalir bahwa Allah mengangkat derajat manusia. Namun masih banyak kita jumpai praktek-praktek pelanggaran HAM yang berimplikasi pada intervensi atau satu kelompok kepada kelompok lain. Misalnya imperialisme yang dilakukan Barat terhadap negara terjajah, dan bahkan sekarang terhadap negara berkembang, merupakan bukti pelanggaran tersebut. Dr. Imarah menilai maraknya tradisi imperialisme yang menjamah di dunia Islam telah melahirkan budaya sekularisme. Gagasan sekularisme ini mengawali terjadinya benturan pemikiran Islam Barat. Selama Islam dalam hegemoni penjajah, maka peran dalam gelanggang internasional amat kurang. Oleh karena itu, ketika Islam tersosialisasi dengan baik, cendekiawan Muslim tertantang untuk memformulasikan konsep-konsep Islam dalam interaksi dengan dunia internasional. Di antaranya tentang HAM. Permasalahan inti dalam HAM adalah terjaganya hak seseorang dari ancaman
gangguan, hambatan, dan tantangan dari pihak lain. Terjaganya eksistensi manusia dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh pihak luar. John Locke sendiri menamai hak-hak tersebut dengan istilah hak alamiah yang tidak boleh dirampas oleh lembaga dan organisasi manapun, termasuk negara. Karena hak ini ada sebelum negara terbentuk. HAM ketika dikompilasikan dengan maqasid syariah ternyata berkaitan sekali. Karena maqasid sendiri berusaha untuk menjaga kemaslahatan seseorang. Disinilah letak relevansi antara HAM dan maqasid. Ketika manusia berhadapan dengan permasalahan yang mendesak, dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan sulit, maka maqasid memberikan alternatif untuk keluar dari jurang kesulitan tersebut, sehingga hak-haknya terjaga dari kerusakan. Berhasilnya taklif syariah akan diperoleh dengan menjaga prinsip-prinsipnya serta mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat menghambatnya, sampai meminjam istilah Al-Shibi, hifdzuhu min janib al-wujud wa hifdzuhu min janib al-adam. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, penjelasan 3 materi tersebut dari sejarah HAM di Indonesia. Terus tadi pokoknya ada 3 materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan harap maklum, karena saya juga masih belajar dan mungkin nilai UAS ini bisa minimal A lah. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.